Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu, kita ketemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak bersama dengan Kak Tasya, ada Kak Rizka, Kak Puji, dan juga di tim musik ada Kak Tommy dan Kak Andrew. Nah adik-adik, aku undang untuk bangkit berdiri. Yuk kita mau angkat satu pujian yang berjudul Matahari Bersinar Terang. Tetap berdiri adik-adik, kita mau angkat satu pujian lagi, yaitu Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Adik-adik, sekarang kita mau masuk dalam ibadah. Kita bersaat teduh sejenak ya. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Sebelum kita masuk ibadah, aku undang adik-adik untuk angkat satu pujian lagi dari Yesus Sayang Padaku. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu kepada kami, sehingga pada pagi hari ini Engkau boleh mengumpulkan kami semua di rumah kami masing-masing untuk beribadah hari Minggu pelayanan anak. Tuhan, sebentar kami memulai ibadah kami, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Berkati juga kakak-kakak layan yang akan membawakan firman-Mu. Berikan mereka hikmat bijaksana agar firman yang disampaikan boleh sampai kepada adik-adik lain kami. Inilah kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian lagi dari Kidung Ceria 227, Tanganku Hendak Kupakai. Mataku melihat Dia.
adik-adik, boleh siapkan Alkitabnya. Kita dengerin firman Tuhan yuk. Selamat pagi adik-adik. Pagi ini kita bertemu lagi dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Wah, senang sekali ya. Mama sudah menyiapkan segala sesuatunya. Wah, Samuel, Melvin, Ersa, Luisa udah duduk manis. Oh, yang lain juga tuh di rumah masing-masing. Wah, keren sekali adik-adik. Wah, ada adik Kenneth yang digendong tuh ya. Adik Kenneth juga mau dengar firman Tuhan. Pagi ini sebelum kita dengar firman, akan diambil dari Alkitab, kita mau berdoa. Kita sikap berdoa, lipat tangan, pejamkan mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau pagi ini kami boleh datang menghadap Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di rumah masing-masing. Kami mau berdoa supaya kami dapat mengerti akan firman pagi ini. Tuhan, ampunilah segala kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ya. Adik-adik kasih dalam Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yoel. Yoel 1 ayatnya yang ketiga. Yoel 1 ayatnya yang ketiga. Demikian bunyinya. Yoel 1 ayat 3 begini bunyinya. Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang bisa menjawab? Ayo, pinter. Gambar apa nih yang Kak Yayan perlihatkan? Ayo Tono, lihat Tono. Ya. Iya, pinter. Ini adalah gambar telinga. Siapa yang punya telinga? Wah, punya. Ada berapa telinga kita? Ada 2. Iya, telinga gunanya untuk apa? Ayo, pinter. Iya, untuk mendengar. Supaya kita mengerti apa perintahnya, lalu dengar lagu-lagu seperti hari ini. Selain kita melihat di televisi atau di laptop atau di handphone, adik-adik juga mendengar menggunakan telinga. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, pada zaman dulu itu ada seorang nabi, namanya Nabi Yoel. Oh ya, dia tugasnya adalah menyampaikan firman Allah kepada umat Israel. Apa yang Nabi Yoel dengar, dia harus sampaikan lagi kepada umat Israel. Supaya umat Israel itu tahu akan larangan, perintah, penguatan dari Tuhan Allah. Nah, saat ini Nabi Yoel diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu kepada umat Israel yang tadinya nakal, nggak dengar-dengaran akan Tuhan, bahwa akan terjadi bencana. Oh, apa tuh? Sesuatu yang gak enak. Apa yang gak enak? Jadi di kota di mana mereka tinggal akan ada hewan belalang yang akan menyerbu kota itu, jumlahnya jutaan. Belalang ini pertama-tama bertelur, menetas, merusak daun, lalu makan, bisa punya sayap, terbang, lalu udah dewasa, makanin itu semua hasil kebun.
Gandumnya dimakanin. Tono dengerin pakai telinganya. Gandumnya dimakanin sama belalang. Akibatnya adik-adik, orang-orang yang ada di Yerusalem itu kelaparan karena nggak ada makanan. Nah, orang Israel itu disuruh Tuhan Allah melalui Nabi Yoel untuk cerita secara terus-menerus kepada anak-anaknya bagaimana Allah berbuat untuk bangsa Israel karena semuanya dalam rangka kasih. Semuanya dalam rangka Tuhan Allah sayang. Kalau zaman dulu Tuhan Allah menyampaikan firman Tuhan itu melalui nabi. Kalau sekarang Tuhan Allah menyampaikannya langsung kepada umat manusia. Melalui apa? Pertama, baca Alkitab yang disampaikan oleh kalau di rumah ada papa, siapa yang suka dengar cerita Alkitab kalau mau bobo? Ya, pinter. Pasti mamahnya bacain ya cerita Alkitab. Tentu suka baca bukunya ya. Suka baca bukunya, yang baca mama. Aku kan belum bisa baca kayak Yan. Enggak apa-apa. Yang penting dengaran. Apa ceritanya? Oh, tentang kasih Tuhan. Ya, Allah memakai papa, mama. Allah juga memakai kakak layan untuk menyampaikan kasih Tuhan kepada kita semua nih. Lihat tuh, mereka lagi tanya jawab ya di IMPA, ibadah hari Minggu pelayanan anak, atau di sekolah minggu. Lihat, mereka semangat. Setiap ditanya sama kakak layannya, dia jawab, saya bisa. Senang sekali kakak layan kalau sedang bercerita, didengar, lalu apa yang ditanya, dijawab. Pinter. Nih lagi, pinter sekali nih. Tuh. Ya, mereka karena mereka dengar waktu kakak layannya cerita, mereka bisa menjawab semuanya. Dan selain itu adik-adik, bukan hanya bisa menjawab dengan kata-kata, tetapi dia bisa melakukan apa pesan Alkitab hari itu. Nah, hari ini melalui Nabi Yoel kepada bangsa Israel, kepada kita semua adalah anak-anak harus dengar-dengaran akan orang tua. Dan apa yang dia dengar, ceritakan lagi. Tono nanti udah dengar cerita. Pernah kan adik-adik sakit nih, sakitnya panas. Sakitnya panas nih adik-adik. Lalu mamahnya berdoa. Habis berdoa, mamahnya kasih kita obat. Terus apa? Kita istirahat, makan makanan yang sehat, minum susu. Siapa yang suka minum susu? Oh, pinter tuh ya. Ada Bianca, ada Brian, ada siapa lagi tuh? Ada Genta. Oh iya, ada Genta. Ada Queen. Iya, semuanya pada hadir hari ini ya. Iya, dengar-dengaran mama. Terus besoknya badan kalian sehat dan kalian bisa cerita sama teman kalian. Kemarin aku kan sakit. Terus mamaku berdoa sama Tuhan Yesus. Lalu mamaku kasih aku obat. Terus aku sembuh. Nah, cerita-cerita itu boleh diceritakan kembali kepada siapa? Kepada teman-teman, kepada opa, kepada oma, kepada kakak, atau kepada siapa aja. Nah, atau mereka yang belum tahu ceritanya, kalau tadi temennya waktu kalian cerita lagi main tuh sambil loncat-loncat. Kita bilang, dengerin firman Tuhan.
Karena adik-adik, Tuhan Yesus semasa dia hidup di dunia, dia juga senang akan anak-anak. Oh, anak-anak datang kepada Tuhan. Loh, ngapain ya dia datang kepada Tuhan? Rupanya dia mau dengar tentang keselamatan. Wah, mereka kumpul dengan Tuhan Yesus. Seperti adik-adik sekarang yang hadir di rumah masing-masing. Sudah mandi kan? Iya, duduk manis. Siapa yang udah minum susu? Oh, pinter. Siapa lagi tuh yang hadir ya? Wah, banyak. Aduh, kayaknya kangen deh. Nanti kita ketemu ya di GPIB Shalom Depok. Yang jauh, yang masih jauh, yang boleh ikut dalam ibadah pagi hari ini, kalian ucapkan selamat bergabung. Nah, adik-adik kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau mendengar firman. Kalau sekarang Indonesia dan berapa negara? 213 negara itu terserang penyakit. Namanya disebabkan oleh virus corona. Dari adanya virus itu, adik-adik, Tono kalau mau keluar pakai masker. Terus kita jadi hidup lebih bersih. Kita cuci tangan kalau habis memegang sesuatu. Ya, terus kita nggak usah keluar ikut mama ke pasar. Nggak usah nangis tunggu di rumah. Lalu kita cuci tangan lagi. Jangan lupa, kalau mau bobo, kita juga cuci kaki. Terus berdoa. Nah, virus corona yang Tuhan izinkan hadir di tengah-tengah kita semua, itu mengajari kita untuk hidup lebih bersih, untuk dengar-dengaran akan mama. Kalau mama bilang, jangan main keluar, kita nurut. Jangan ikut mama ke pasar, mama cuman beli susu sama makanan, kita nurut. Nah, karena kita diberi apa tadi sama Tuhan Allah? Diberi telinga untuk mendengar. Baik adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang firman Tuhan. Kalau kita setelah mendengar firman ini, kita sampaikan kepada yang lain. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, kita tadi sudah dengerin firman Tuhan. Sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Persembahannya bisa dikumpulkan bersama dengan persembahan mama dan papa dan dibawa setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 1 siang ya. Atau adik-adik juga bisa kumpulkan, kirim ke rekening di bawah ini. Oke. Sebelum kita menutup pelayanan ibadah kita pada hari ini, aku ajak adik-adik untuk bernyanyi dari Kidung Ceria 267, Siapa yang Berpegang. Sekarang kita mau dengerin Warta PA. Warta PA yang pertama, kita kakak-kakak layan PA Shalom Depok mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik dan kakak-kakak layan yang berulang tahun sepanjang minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Warta PA yang kedua, jangan lupa setiap hari Minggu kita akan beribadah secara online di YouTube channel Shalom Depok pukul 7 pagi. Jadi sampai bertemu minggu depan. Adik-adik,
Tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Kita juga sudah menyanyi tadi oleh kakak-kakak yang cantik-cantik ya. Sudah nyanyi. Sekarang kita mau di rumah saja. Kak Yeyen akan berdoa mengakhiri ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita berdoa ya. Lipat tangan, pejamkan mata dan tundukkan kepalanya. Kak Yeyen akan doa berkat. Setelah itu kita menerima berkat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau Tuhan sudah mengajarkan kepada kami untuk mendengar akan nasihat orang tua, mendengar firman Tuhan dengan baik. Tuhan, pagi ini kami mau berdoa untuk Samuel Panjaitan, untuk Melvin, Lomban Turuan, untuk Luisa Lendeng, untuk Ethan, dan untuk yang lainnya semua anak-anak yang Tuhan kasihi, yang Kak Yeyen tidak bisa sebutkan satu persatu. Tuhan menjaga mereka, Tuhan memberkati mereka, dan Tuhan memberikan kesehatan pada mereka serta berkat-berkat yang berlimpah. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dengan penyertaan Roh Kudus akan memberkati kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus sayang kalian.